Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Jadi gua sama Lydia hari ini akan, eee, memberikan asistensi tugas besar untuk analisis struktur 2, Pak Erwin. Di mana, untuk tugas besar analisis struktur 2 ini sebenarnya adalah coding dengan MATLAB. Oke. Jadi, untuk gambaran umumnya terlebih dahulu di mana, eee tujuannya ini adalah untuk membuat program analisis struktur yang menerapkan metode stiffness matrix untuk struktur portal 2D. Jadi nanti outputnya dari tugas besar ini apa? Program analisis struktur berbasis MATLAB, terus penyelesaian soalnya, terus perbandingan hasil analisis program yang dibuat dengan perhitungan analisis metode lain ya kayak perhitungan manual, terus tipe strukturnya itu adalah portal 2D. Untuk referensinya kita bisa pakai bukunya Aslam Kasimali. Nah, untuk aplikasi yang digunakan, jadi nanti kalian bakal pakai Notepad untuk data input. Nah, data inputnya kayak gimana nanti bakal dijelasin di belakang. MATLAB untuk program, nanti juga bakal dijelasin MATLAB-nya gimana. Terus kalian bakal bikin laporan dengan MS Word, dengan Microsoft Word. Kemudian ini ada SAP 2000 Strian Excel untuk apa? Excel ya kalau misal kalian mau bandingin dengan perhitungan manual, misalkan Strian kalau kalian mau langsung ngecek di software, atau enggak kalau kalian lebih nyaman pakai SAP 2000 silahkan bisa pakai SAP 2000 juga buat analisis strukturnya. Oke, untuk format laporannya, sebenarnya umum aja untuk format laporannya, jadi ya ada cover, terus ada daftar isi, daftar gambar kalau kalian pakai gambar, daftar tabel kalau misalnya kalian juga pakai tabel, bab 1 itu coding MATLAB, bab 2 itu soal dan, input, bab 3 output MATLAB, bab 4 pembuktian dan analisis, dan ada lampiran kalau dan bisa masukin lampiran juga kalau kalian ada. Untuk format penulisannya juga sebenarnya normal aja pada umumnya, ini bisa kalian lihat di sini. Untuk timeline-nya sendiri, tugas besarnya itu dimulai dari, tugas ini diturunkan tanggal 19 Mei hingga 6 Juni, berarti harusnya sesudah kalian, UAS. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya. Jadi ada 4 soal di tugas besar ini, di mana kalian ini, untuk soal satunya sebagai berikut, kalian disuruh hitung joint displacement, gaya dalam elemen struktur, dan juga reaksi perletakannya. Kemudian ini untuk soal 2, soal 3, dan juga terakhir ini adalah soal 4. Nah, sekarang masuk ke dalam data input. Jadi untuk data input sendiri ini kalian harus menggunakan, Notepad, nanti kalian masukin. Dan, ini untuk, tip aja, saran, nanti kalian bakal dijelasin di belakangnya, tapi pastikan kalian, pas bikin codingannya, kalian itu bikin satu folder yang emang khusus tugas besar itu, khusus tugas besar ini, di mana isinya itu ada coding dan juga, eee, file Notepad-nya, karena kalau enggak nanti nggak bakal kebaca sama MATLAB-nya. Jadi pastiin kalian nanti bikin folder khusus yang isinya codingan dan juga, eee, data input Notepad ini. Oke, jadi sekarang gua jelasin dulu, data input ini sebenarnya apa, nanti yang bakal kalian masukin ke Notepad. Jadi sebenarnya ada yang perlu kalian masukin itu nanti adalah join data, support data, material property data, cross sectional property data, member data, join load data, dan juga member load data. Jadi di sini gua ada contoh struktur di sini. Nah, eee, jadi kita mulai dulu dari join data ya. Nah, ini 5 itu maksudnya apa? 5 itu maksudnya ada 5 join di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini sebenarnya kita cukup masukin koordinat aja nih, kayak di sini koordinat X dan Y. Jadi join 1 itu koordinatnya 0, 0. Jadi kita anggap di sini titik 0, 0-nya dimulai dari sini. Join 2, itu 0, 240 karena, sumbu Y-nya itu setinggi 240, ini tinggi kolomnya 240 inci. Kemudian join 3 itu adalah, eee, 240 karena di sini ini sejarak 240, dan juga, ini di ketinggian 240 tambah 96, 336. Kemudian ini, 480, 240, kemudian ini 480, 0. Nah, jadi untuk join data itu hanya masukin koordinat join-nya. Kemudian support data. Support data di sini ada 2, di join 1 dan juga join 5. Nah, ini untuk support data matrix. Jadi maksudnya angka-angka ini apa aja? Jadi yang pertama, join number-nya adalah 1, di sini 1. Kemudian ini adalah
perotakan jepit. Jadi kalau perotakan jepit, di sini, restrain in X direction. 0 kalau dia free bisa bebas bergerak di arah sumbu X, 1 kalau restrain. Nah, di sini karena dia jepit, jadi kan dia nggak bisa kemana-mana. Jadi, restrain in X direction, dia itu restrain, 1. Kemudian yang restrain in Y direction, dia juga nggak bisa kemana-mana kan di arah sumbu Y. Jadi dia restrain, dia itu restrain in Y direction, restrain, 1. Kemudian yang terakhir, rotational restrain. Nah, dia kan jepit, dia nggak bisa berotasi juga, jadi 1 restrain. Nah, berikutnya yang join 5. Join 5 ini restrain in X direction-nya 1, karena dia itu nggak bisa, arah sumbu X dia nggak bisa kemana-mana. Y juga sama, dia nggak bisa kemana-mana juga. Tapi dia itu bisa berotasi. Makanya di sini rotational restraint-nya 0, free. Dia itu karena dia bisa berotasi. Oke, support data udah selesai. Kemudian ke material property data ada 2, karena di sini ada untuk kolom E-nya 29.000, girdernya 10.000. Nah, ini ya elastic modulus vector. Nah, berikutnya cross sectional property data. Cross sectional ini material penampang. Jadi sini kita tahu ada area, ada moment of inertia. Jadi kita masukin aja area 29,8 untuk kolom. Ini kita anggap cross section type nomor 1. Kemudian yang di bawah untuk girder ini kita anggap cross section type nomor 2. Jadi area dan moment of inertia. Setelah cross sectional property data, kita masuk ke member data. Nah, member data tuh yang ini, member data matrix. Jadi yang pertama, untuk member 1, beginning join-nya itu adalah 1. End join-nya adalah 2. Kemudian material number-nya karena dia itu adalah kolom, jadi dia itu material number 1. Kemudian cross section type number 1 karena dia itu juga sama, dia kolom. Nah, kalau kalian nanti ke girder, ini beginning join-nya 2, end join-nya 3, kemudian material number-nya 2 karena dia girder, kemudian ini cross section type nomor 2 karena dia juga girder. Jadi ini kita bikin untuk 4 member, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ini join load data. Nah, join load data ini untuk data yang emang ada di join. Jadi yang di sini. Jadi di sini kita lihat bebannya itu ada di join 2. Kemudian force in X direction ke arah sumbu X ini yang datar itu adalah 75. Kemudian force in Y direction dia itu adalah 0. Kemudian moment dia karena nggak ada moment juga 0. Nah, jadi join load data udah. Nah, member load datanya ada 3, jadi ada 3 beban di member, 1, 2, 3. Nah, di sini kita lihat yang pertama member number-nya itu, jadi beban yang merata ini kan di member 2. Kemudian load type number, dia itu load type number 3. Nah, 3 ini maksudnya apa? Nah, jadi di sini ini adalah tipe-tipe beban yang ada di girder biasanya, atau di kolom atau apa. Nah, ini adalah tipe beban 3. Nah, ini 3 kalau dia misalnya tipe bebannya adalah beban merata. Jadi di sini yang perlu kalian itu ada beban meratanya, W, di sini ada moment M, terus di sini ada beban titik W. Kemudian ini ada L1 dan L2. L1 ini ya jarak bebannya ke ujung, ini L2 juga sama. Nah, ini balik lagi ke sini. Jadi di sini tadi karena dia beban merata, dia itu load type number 3. Kemudian kita masukin bebannya ini adalah 0,25. 0,25 ini. Kemudian if load type sama dengan 4, kita masukin W2-nya. Nah, tapi karena dia ini load type 3, jadi kita nggak usah masukin 0 aja. Nah, terus ini L1-nya berapa? 0. Karena kalau di sini L1 kan berarti kan ada jarak dari ujung ke bebannya, tapi kan kalau di sini kan dia itu kan ujung ketemu ujung ya bebannya ya. Jadi ya L1-nya nggak ada, L2-nya juga nggak ada, 0. Nah, selanjutnya untuk beban yang kedua, ini ada di member 3, kemudian ini load type number-nya adalah 1. 1 berarti yang, nah beban titik ini. Beban terpusat di sini. Nah, tipenya bebannya 1, terus ini arahnya ke bawah jadi minus 45.
kemudian ini 0 karena ya bukan load type 4, kemudian ini 129,24 adalah L1-nya, di mana L1-nya ini adalah 129,24 inci. Tadi L1 ini kan tadi, nah jarak ini ke sini, ini L1. Kemudian, ini, untuk L2, nah tapi, if load type sama dengan 3, 4, or 6. Nah ini kan beban load type-nya 1, jadi kita nggak usah masukin L2, jadi 0. Nah sama untuk yang beban, yang ketiga ini, yang 20 kip ini kita, di member 3, bebannya adalah 5. Tipe bebannya adalah 5 ini, miring sejajar dengan member. Kemudian, kita masukin, ini bebannya 20 ke arah kanan kan, terus ini 0 karena bukan load type 4, terus L1-nya sama tadi 129,24, nah ini L1-nya. Nah terus kan kalau tipe bebannya 3, 4, or 6 kita masukin L2, tapi kalau bukan ya 0 aja. Nah udah. Jadi udah ini semua kita masukin nanti ke dalam, notepad. Selanjutnya ya ini tadi sih sebenarnya sih, kalau misalnya dia itu jepit berarti dia restrain-nya arah X, arah Y, sama rotational-nya 1. Jadi 1 semua karena dia restrain. Kalau ini ya ini tinggal kalian baca aja, kalau dia free dia itu 0, 0, 0 karena dia itu bisa bebas kemana aja. Nah ini tadi untuk tipe bebannya. Tipe beban untuk di member. Oke, selanjutnya ini bisa dijelasin sama Lydia untuk flowchart. Oke, halo semuanya. Untuk di bagian aku ini, aku bakal ngejelasin lebih ke alur bagaimana program ini dimulai dengan nanti ngebaca semua data dari file.txt yang udah harus kalian buat sebelumnya, yang mana susunannya udah dijelasin Jambul juga sebelumnya. Dan data ini tuh bakal dibaca secara berurutan dalam beberapa bagian gitu. Dan yang pertama ini aku mau ngejelasin di part 1, itu tentang data join-nya, koordinat, yang mana program tuh bakal ngebaca jumlah join atau NJ ini, lalu nyimpan koordinat X dan Y itu di setiap join ke dalam matriks ini, port NJ,2. Nah, perulangan tuh bakal dilakuin terus dari join 1 sampai ke NJ ini, yaitu banyaknya jumlah join kalian. Dan di part 2 ini adalah data perletakan atau support, yang mana program tuh bakal ngebaca jumlah tumpuan atau NS ini dan tipe restrain setiap tumpuan ke matriks ini, MSUP, bla 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 inilah pokoknya. Nah, jumlah dari si NCJT ini tuh pasti 3 untuk portal 2 dimensi. Yang mana dov per join itu ada aksial, geser, dan juga rotasi gitu. Kemudian di part 3 ini, itu adalah data material. Jadi, nanti program tuh bakal ngebaca jumlah dari tipe material yang udah kalian input, ini NMP ini, dan nilai dari si modulus elastisitas E ke vektor ini, EM, NMP. Nah, selanjutnya adalah data penampang. Program tuh bakal ngebaca jumlah dari tipe penampang kalian, NCP ini, dan propertinya, A dan I, luas dan juga inersia ke matriks CP, NCP. Kemudian ini adalah data member. Program tuh bakal ngebaca jumlah batang si NM ini beserta data dari setiap batang. Join awal, join akhir, nomor materialnya dan juga nomor penampangnya. Yang mana bakal disimpan ke ini MPRP NM,4. Di part pertama ini itu tuh adalah data dari si beban join. Jadi kalau misalkan nanti di struktur kalian ada beban langsung di join, nih kalau misalkan di NJL lebih dari 0, dibaca nomor joinnya sama besar dari gaya atau momennya ke matriks JP dan juga PJ. Sama halnya juga dengan ini, data beban member di part 6B ini. Kalau misalkan ntar NML ini, ya beban pada si batang itu dia lebih dari 0, bakal dibaca tipe bebannya dan juga parameter ke matriks MP dan juga PM ini. Bakal ada 6 tipe beban yang mana ini nih, udah dijelasin juga sebelumnya sama Jambul.
Nah, lanjut ke flowchart yang ini assign structure coordinate number. Nah, di sini itu tuh sebenarnya lebih ke apa ya? Pokoknya dia cukup penting lah buat nyusun matriks pengakuan secara global kalian, yang mana bakal dihitung dari si jumlah degrees of freedom-nya. Dia jadi program tutor bakal ngehitung berapa jumlah restraint NR kalian dengan menelusuri si matriks MSUP, yang mana dihitung dengan persamaan ini. Jadi misalkan ada 3 join, terus ada 3 dov gitu. Total itu kan jadi 9 ya. Dan ini ntar bakal dikurangin dengan si jumlah restraint-nya. Nah, di part 8 ini, itu untuk membuat si structure coordinate numbers-nya. Jadi setiap dov di setiap join itu bakal dikasih nomor urut. Si dov itu bakal dikasih nomor 1 sampai banyaknya jumlah dov. Kemudian untuk yang tertahan, join yang tertahan tuh ya bakal dikasih nomor end of plus 1 dan seterusnya lah pokoknya. Jadi ya itu memang udah mutlak gitu loh. Jadi untuk yang penomoran awal-awal tuh jumlah dove itu diurutin dulu dari awal semuanya, baru setelah dari situ si yang terrestrain gitu. Nah, makanya saran dari aku sebelum kalian menginput data, bikin nyusun input data di notepad kalian harus perlu tentuin arah dulu, terus digambar, terus ditentuin nomor urut per joinnya, dan juga ditentuin dove-nya dan yang terrestrain-nya gitu. Ini untuk structure stiffness matrix-nya. Nah, di sini tuh ini untuk nentuin stiffness matrix. Jadi gimana si program ini bakal ngebangun matriks pengakuan global S dengan cara untuk setiap member yang sama dengan satu ini sampai NM gitu. Jadi nanti bakal diambil data member dari join awal, JB, terus join akhir, JE, properti penampangnya, dan juga panjangnya. Nah, kemudian nanti bakal dihitung arah kosin CX dan juga CY-nya. Nah, nanti bakal dihitung MSTFL ini untuk matriks pengakuan lokal. Kalau di matriks pengakuan lokal itu kan biasanya kita pakai K kecil ya. Nah, kalau di program itu biasanya ditulisnya dengan BK. Untuk M-trans, ini matriks transformasi T. Terus M-STIFG ini untuk mengubah si BK tadi, pengakuan lokal ke koordinat global. Terus ini adalah source. Jadi untuk si input matriks pengakuan global tadi ke posisi yang di matriks F-nya. Untuk assembly matrix lah. Dan kalau misalkan ada si beban member lah, NML ini lebih dari 0. Perlu dihitung fixed and force lokalnya, MFEF, FLL ini. Terus dihitung juga si transformasi ke global, MFEFG, terus juga star PF-nya. Untuk mengurangi vektor P dengan vektor si FF-nya. Nah, untuk detailnya dari ini ntar bakal dijelasin di slide selanjutnya. Ini adalah untuk structure load vektornya. Jadi di sini itu untuk menghitung si beban joinnya itu di input ke vektor P, terus sesuai dengan nomor koordinat strukturnya gitu, NSC-nya. Nah, ini untuk join displacement. Jadi perpindahan itu bakal dihitung dengan nyelesain sistem persamaan si S kali D sama dengan P kayak biasa. Nah, nanti hasilnya itu adalah faktor perpindahan join yaitu dalam notasi D yang mana untuk semua dov. Nah, ini untuk member force dan support reactions-nya untuk setiap member nanti bakal dihitung ini MDSG inilah. Pokoknya ini untuk faktor perpindahan global member, M-trans matriksnya, MDSPL ini transformasi dari si displacement secara global ke lokal. Terus ini adalah MDSPL ini untuk kekakuan secara lokalnya. Nantinya ada M-force L, itu untuk menghitung gaya dalam lokalnya, yang mana kalau misalkan kita manualnya itu Q sama dengan K dikali U plus QF. Ini M-force nya untuk transformasi ke matriks global, dan ini untuk skornya itu untuk menghitung reaksi perletakannya. Nah, ini selanjutnya itu flowchart untuk setiap subprogram. Jadi di sini subprogram yang pertama itu adalah MSTFL, itu untuk matriks pengakuan lokalnya. Jadi ini untuk pokoknya di matriks itu bakal
berisi hubungan antara gaya perpindahan dalam sistem koordinat lokal. Jadi elemen-elemennya itu dari kakuan batang portal lah, kayak yang EA per L kalau misalnya aksial, terus lenturnya itu 12 EI per L pangkat 3 dan 6 EI per L kuadrat dan seterusnya lah pokoknya. Terus ini untuk M-Trunk. Ini tuh matriks transformasi yang 6x6. Jadi ini untuk mengubah vektor dari koordinat lokal ke global ataupun sebaliknya. Di sini ada CX dan CY. Cek misalnya T11 sama dengan CX, T12 CY, dan selanjutnya dihitung ulang sampai ke ujung akhir batang. Nah, ini untuk subprogram yang selanjutnya adalah untuk menghitung matriks kakuan lokal diubah ke koordinat globalnya. Nah, ini tuh bakal dilakuin 2 tahap perkalian matriksnya gitu. Yang pertama ini adalah matriks kakuan lokalnya dikali dengan matriks P yang mana disimpan dengan TS. Dan selanjutnya itu untuk menghitung matriks P transform dikali dengan si TS ini, yang mana nanti menghasilkan matriks kakuan secara global. Subprogram selanjutnya ini adalah untuk setelah si matriks kakuan global sebelumnya dihitung, nilai itu bakal diinput ke posisi yang benar gitu. Ini untuk assembly matriksnya. Matriksnya end-of kali end-of. Jadi nanti setiap nomor baris dan kolom di matriks assembly ini ditentuin dari si nomor koordinat struktur yang udah kalian buat sebelumnya di join awal dan akhir member yang udah kalian tentuin. Nah, next ini untuk subprogram yang ini tuh untuk mencari fix and force lokal. Jadi gaya ujung yang kejepit akibat beban tuh dihitung sesuai dengan tipe bebannya. Nah, hasilnya tuh bakal ini nih FAB, FSB, FMB untuk yang di ujung awal, terus FAE, FSE, FME untuk yang di ujung akhir. Nah, ini untuk subroutine yang fix and force globalnya, jadi ya buat transformasi lah dari hasil yang lokal sebelumnya itu diubah ke matriks global dengan flowchart ini. Nah, ini untuk yang store PF-nya, jadi untuk mencari nilai matriks P, setelah fix and force global tadi ditentuin, nilai itu bakal dikurangi dengan vektor beban dari si P-nya. Nah, pokoknya ini prinsipnya ekivalensi lah, ekivalensi beban dengan metode stiffness-nya. Nah, ini untuk subprogram yang ini tuh pokoknya buat cari perpindahan global setiap membernya dari vektor P berdasarkan number koordinat yang udah kalian buat sebelumnya. Nah, untuk yang terrestrain pasti dia bakal 0 dan untuk yang dove pasti dia bakal ada nilainya gitu. Nah, ini untuk yang mengubah V ke koordinat lokal. Jadi displacement yang lokal U tuh ya cara ngitungnya matriksnya dikali dengan matriks V-nya gitu. Kayak biasa. Nah, ini selanjutnya subprogram M-Force-L ini untuk cari di dalam lokalnya, yang mana rumusnya ini nih, Q sama dengan U plus K dikali dengan U-nya. QF di sini, ini QF ya. Soalnya Q sama dengan QF. Nah, Q di sini itu adalah fixed and force lokalnya. Nah, untuk M-Force ini untuk mengubah lah dari yang lokal sebelumnya, dari dalam lokal sebelumnya ke global. Nah, ini untuk mencari terakhirnya adalah cari reaksi perletakan dihitung dari G global member si F ini. Nah, untuk tiap dosen terkekang, nilai F itu bakal dihitung dengan reaksi R ini, Rn, Endov, dan selanjutnya. Nah, untuk slide-slide selanjutnya ini aku bakal ngasih tahu implementasi di MATLAB manual coding di MATLAB-nya. Hasil flowchart tadi diterjemahin ke kode MATLAB. Nah, pertama tuh pokoknya kalian harus menerjemahkan si data ini, mendefinisikan si data ini. Dan ini untuk penamaan nama file kalian tuh benar-benar harus sama dengan yang kalian input. Kalau enggak, si MATLAB-nya benar-benar nggak akan kebaca. Walaupun huruf kecil dan besarnya itu mungkin bisa jadi bahan apa ya, evaluasi kalau misalkan nanti waktu nge-running MATLAB-nya itu nggak keluar benar gitu hasilnya. Nah, selanjutnya ini adalah variabel D sama dengan 1 ini. Pokoknya variabel ini untuk nunjukin baris data yang lagi dibaca. Jadi bakal bertambah setiap kali 1 blok data setelah selesai dibaca gitu. Nah,
setiap subprogram tuh bakal ditulis dengan function terpisah di MATLAB. Kayak tadi ada sub-subnya kan. Ini kayak ini misalkan subroutine M4D, terus ini juga yang for PF dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan kalian lihat juga di sini, nah ini juga ada F-print F. Pokoknya yang kayak gini-gini tuh bakal yang kalian komandokan untuk nanti bakal muncul di command window-nya gitu. Ini juga. Nah, sebenarnya dari tutor kami, asistensi untuk tugas ansrik itu segitu aja. Untuk yang file yang bakal kalian kumpulin tuh entah harus dalam format zip, yang mana di format zip itu ada file MATLAB-nya, data inputnya, dan juga laporan kalian. Nah, untuk data inputnya karena ada 4 soal, maka dari itu file txt-nya itu ada 4. Jadi totalnya nanti ada 6 file di dalam satu zip kalian. Untuk format namanya boleh diperhatiin, dan juga untuk si MATLAB-nya ini bisa di-download dari link yang ada di slide. Kalau misalkan ada trouble, baik dari download ataupun nanti waktu kalian ngoding, feel free buat ngechat aku ataupun Jambul. Oke, semuanya terima kasih banyak. Akhirnya selesai, Cuk. Ini sampai